بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad, ibati fillahi, adhanillahu ayyakum. Teman-teman anak pasar hijrah yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, polemik nasab sampai sekarang belum terselesaikan. Tidak sedikit juga teman-teman ya, dari para netizen yang mengatakan kaum Ba'alawi ini memang bukanlah keturunan Rasulullah SAW. Namun ada juga sebagian dari para muhibbin yang sudah terdoktrin atas nasabnya dari kaum Ba'alawi ini. Salah satunya teman-temannya diantaranya yaitu Singa Aswaja yang mengatakan nasab dari klan Ba'alawi ini adalah nasab yang paling sahih dan mereka jelas keturunan Rasulullah SAW. Ternyata selain gemar mencaci maki dan menuduh sana sini, Kiai Idrus Ramli ini juga sangat respon terhadap klan Ba'alawi tersebut. Sehingga dengan sangat membabi butanya, Kiai Idrus Ramli ini membela klan Ba'alawi tersebut yang mengatakan katanya nasab dari Ba'alawi ini adalah nasab yang paling sahih. Begitulah pernyataannya. Dan untuk menyingkat waktu, coba kita langsung simak pernyataan dari Singa Aswaja ini. Keturunan Ba'alawi ini nasabnya sahih dan termasuk nasab yang paling sahih di dunia. Keturunan Rasulullah SAW itu dari marga Ba'alawi. Kalau di sini habaib. Sebenarnya keturunan Ba'alawi di Indonesia ini ada dua. Yang kedua habaib, yang pertama sayyid. Kalau sayyid ini sebelum habaib, sayyid ini dulu penyebar Islam ke Indonesia. Itu kan sayyid. Kalau di Jawa dikenal dengan Wali Songo. Karena Wali Songo ini keturunan Sayyid Abdul Malik bin Alawi bin Muhammad Shahib Mirbat. Kalau habaib ini keturunan Sayyid Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Shahib Mirbat. Jadi sepupuan. Nah, istilah habaib ini kan istilah belakangan kan. Belakangan baru istilah habib. Ada istilah habib, kayak ada istilah kiai begitulah. Sebenarnya Ba'alawi di Indonesia ini bukan cuma habaib. Wali Songo itu juga Ba'alawi. Nah, ini kelompok yang mengatakan Ba'alawi tidak sah itu tidak punya dasar. Itu hanya akal-akalan. Sama sekali tidak ilmiah. Karenanya kita agak perlu ikut-ikutan kelompok yang meragu-ragukan nasabnya para habaib atau para sayyid. Karena cuma di Indonesia yang ada begitu, di dunia lain nggak ada. Dan ini kelompok yang anggaplah yang memfitnah nasab Ba'alawi. Katanya ada ulama di Yaman yang membatalkan. Setelah dicek, ulama tersebut gak membatalkan itu. Dan itu ulama Salafi Wahabi di Yaman yang dibilang membatalkan, Syekh Mukbil. Ternyata di videonya beliau tidak membatalkan, di bukunya gak membatalkan juga, cuma dibilang membatalkan. Ini kelompok-kelompok yang ya termasuk kelompoknya Mama Ghufron itu. Saya dulu gak ngerti, sudah sejak 4 bulan ya, sejak sebelum bulan puasa, bahkan bulan puasa ketika di Amerika itu mendengar istilah Mama Ghufron. Kiai-kiai, wah ini pengikutnya Mama Ghufron. Saya gak ngerti apa Mama Ghufron ini. Kok Begitulah teman-teman ya pernyataan dari Kiai Idrus Ramli yang semangatnya membela klan Ba'alawi ini. Beliau tadi mengatakan bahwa nasab klan Ba'alawi ini adalah nasab yang paling sahih. Padahal sudah sangat jelas teman-teman ya. Dari sekian banyak pembuktian yang kita ketahui, diantaranya yaitu banyak sekali para ustadz-ustadz atau dari para kiai yang telah membuktikan bahwa memang klan Ba'alawi ini bukanlah keturunan Rasulullah SAW. Dan tidak luput juga dari Arab Saudi sana juga mengatakan bahwa orang-orang Ba'alawi atau orang-orang Yaman ini bukanlah keturunan Rasulullah SAW. Dan mereka telah membuktikan dengan tes DNA mereka. Yang mana DNA mereka itu beda dengan DNA-nya orang Arab Saudi. Demi untuk kehati-hatian menghindari para pemalsu nasab, dengan kecanggihan teknologi biomolekuler, akhirnya umat muslim dapat memetakan DNA dari keturunan Nabi Muhammad. Walaupun teknik pemetaan DNA yang dilakukan para peneliti saat ini bersifat mundur ke belakang, dan tidak dapat melihat langsung DNA dari Nabi Muhammad, akan tetapi,
Teknik ini sudah dapat digunakan untuk membuat suatu template dalam menentukan keturunan dari Nabi Muhammad. Nantinya pemetaan DNA ini diharapkan dapat digunakan untuk menangkap para habib palsu yang memakai nama beliau untuk mencari keuntungan semata. Dalam penelitian genetika, YDNA yang menandakan sebagai keturunan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memiliki kode DNA FGC 10500+. Pada pengembangan selanjutnya, zuriat dari keturunan Sayyidina Hasan dapat dikenali melalui ciri genetik DYS 513 sama dengan 12, sedangkan Sayyidina Husain dengan kode ITNA FGC 30416. Di antara ulama yang setuju dengan tes DNA dijadikan dasar penetapan nasab, adalah Syekh Umar Al-Zaid, di mana di dalam salah satu wawancara beliau meragukan kesyarifan keluarga Ba'alawi yang berada di Hadramaut. Yang menjadi dasar keraguan beliau adalah, berdasarkan hasil tes DNA diketahui bahwa para sadah Ba'alawi Hadramaut memiliki kode G, di mana kode tersebut bukanlah untuk keturunan Nabi, dan bahkan bukan keturunan Arab. Namun entah kenapa teman-teman ya, Bapak Idrus Ramli ini dengan semangatnya terus membela nasabnya dari klan Ba'alawi ini. Padahal sudah sangat jelas sekali. Baik itu dari akhlak mereka, yaitu dari kaum Ba'alawi ini, yang sering sekali menghina para ulama di Indonesia ini. Dan tidak ketinggalan juga mereka sering bercerita-cerita khurafat dari jalur mereka sendiri. Dan yang lebih ironisnya lagi teman-temannya, mereka sering sekali membuat kuburan-kuburan palsu yang mereka keramatkan. Sehingga dengan demikian itu mereka bisa mencari duit atau mencari cuan dengan sangat mudah. Jadi jalan satu-satunya yang untuk benar-benar membuktikan bahwa mereka itu benar-benar keturunan Rasulullah SAW, jalan satu-satunya yaitu mereka harus dites DNA. Itulah jalan satu-satunya. Dengan demikian, setelah mereka membuktikan dengan tes DNA tersebut, baru terbukti teman-teman bahwa mereka memang keturunan Rasulullah SAW. Dan itulah jalan terakhir. Kalau cuma sekedar nasab nih ya, jalur-jalur nasab nih, bahwa mereka bla 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 mengatakan bahwa mereka ini keturunan si fulan, dan mereka keturunan Nabi yang kesekian, dan itu bisa dibuat-buat teman-teman ya, karena hal tersebut bisa dikarang-karang. Tapi dengan cara tes DNA ini, mungkin inilah jalan satu-satunya yang membuktikan bahwa mereka benar-benar keturunan Rasulullah SAW. Namun apabila kita sikapi dengan bijak teman-teman ya, apalah arti sebuah nasab? Apabila nasab tersebut sama sekali tidak mencerminkan akhlak Rasulullah SAW dan ibadah-ibadah sesuai tuntunan Rasulullah SAW, apa gunanya teman-teman ya? Nasab tersebut tidak akan menyelamatkan mereka di akhirat nanti. Karena nasab seseorang bukanlah jaminan kita di akhirat nanti bakal selamat dan bakal lepas dari pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk para klan Ba'alawi atau para habaib yang ada di Indonesia ini, mungkin seharusnya berpikir bijak lah. Apa sih manfaatnya kalian menggembar-gemborkan nasab yang sesuatu tersebut bukanlah jaminan bahwa kalian pasti akan selamat di akhirat nanti. Harusnya seorang mukmin nih, kalau benar-benar mengaku mukmin, bukanlah seperti itu caranya. Caranya yaitu kita harus beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, harus mengikuti akhlak Rasulullah SAW, harus benar-benar bertauhid sebagaimana tauhidnya Rasulullah SAW. Itulah jalan satu-satunya agar kita selamat di akhirat nanti. Oke teman-teman ya, semoga video saya ini bermanfaat dan semoga ini menjadi ibroh buat kita semua agar kita lebih berhati-hati lagi tentang doktrin-doktrin yang dilontarkan oleh klan Ba'alawi ini yang mengaku keturunan Rasulullah SAW. Sallallahu ala Nabi Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.